Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat walaupun belajar di rumah ya. Perkenalkan, nama Ibu Admi Usni Rifanisari. Kalian bisa memanggil saya Ibu Rifa. Saya dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dan hari ini Ibu akan belajar bersama kalian di kelas 5B. Sebelum dilanjutkan, nanti bagi yang belum mengisi presensi, untuk diisi terlebih dahulu. Nah, sebelum kita mulai belajar, yuk sama-sama kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Hari ini kita akan belajar di tema 3, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu mengenai bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah dengan mengidentifikasi, mengamati dan mendemonstrasikan iklan media elektronik dan iklan cetak. Kita dapat mengidentifikasi ciri-ciri bahasa iklan. Yang kedua, dengan mencermati teks bacaan, kita dapat mengetahui macam-macam gangguan pada organ pencernaan. Nah, di sini Ibu memiliki percakapan antara Doni, Lani, dan Desi. Yuk, mari kita dengarkan percakapan mereka bertiga. Semalam, aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh. Wah, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya? Betul. Iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film. Ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti di koran atau majalah di media elektronik? Kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan suaranya jadi lebih seru. Kalau aku suka kedua-duanya, sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus. Berdasarkan percakapan tadi, ayo, apa sih perbedaan antara iklan media cetak dengan iklan elektronik? Nah, dalam pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai iklan, dan hari ini kita akan membedakan apa itu media iklan cetak dan iklan media elektronik beserta ciri-ciri bahasa iklan. Nah, yang pertama adalah iklan media cetak. Iklan media cetak adalah iklan yang menggunakan media cetak seperti apa? Seperti koran, majalah, kemudian tabloid, dan baliho. Sedangkan iklan media elektronik adalah iklan yang menggunakan alat elektronik dalam penyampaiannya. Contohnya apa? Ada televisi, radio, kemudian ada internet. Nah, lalu apa saja sih perbedaan antara media cetak dengan media elektronik? Nah, kita mulai dari media cetak. Yang pertama, media cetak menggunakan media yang diprint atau dicetak pada kertas. Yang kedua, hanya menggunakan gambar diam
tanpa suara. Kemudian kita bisa membacanya berulang-ulang. Pembuatannya cepat dan harga terjangkau, dan media cetak bersifat visual. Sedangkan media iklan elektronik menggunakan media elektronik, contohnya seperti tadi, ada TV, radio, kemudian internet, dan berbeda dengan media cetak yang hanya bisa kita lihat, hanya bisa kita baca. Kalau media elektronik bisa kita lihat gambarnya dan kita dengar suaranya. Kemudian iklan elektronik hanya bisa kita lihat sekilas dan berlangsung pada saat itu saja. Pembuatan yang relatif lama dan harga yang lebih mahal. Kemudian media elektronik bersifat audiovisual yang bisa kita lihat dan bisa kita dengar. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri bahasa iklan. Yang pertama adalah informatif. Jadi, iklan baik itu iklan media cetak atau iklan elektronik memberi informasi yang bermanfaat baik bagi yang mendengarnya atau yang melihatnya. Yang kedua adalah sugestif, yang artinya kalimat atau kata-katanya mampu menarik perhatian kita sebagai konsumen. Jadi ketika kita melihat iklan yang mungkin kita dengar atau baru kita lihat, kita dapat tertarik dengan barang atau produk yang telah diiklankan. Yang ketiga adalah komunikatif. Maksudnya, kalimat atau kata-kata yang dipakai mudah untuk dipahami oleh konsumen, oleh kita yang mendengar atau yang membacanya. Jadi setelah kita mendengar atau kita membaca, kita paham informasi dari iklan tersebut. Yang keempat ada singkat dan padat. Jadi iklan tersebut menggunakan kata-kata yang diperlukan saja, tidak terlalu panjang, hanya cukup singkat dan jelas. Jadi informasi yang akan kita sampaikan dapat diterima oleh konsumen, seperti itu. Nah, bagaimana pembelajaran kita mengenai iklan? Sudah paham semua? Semoga sudah ya. Kalau belum, bisa ditanyakan. Nah, kemarin kita pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar mengenai macam-macam organ pencernaan, baik itu pada hewan atau manusia. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai macam-macam gangguan pencernaan. Nah, gangguan pencernaan ini tentunya memiliki penyebab, kemudian gejala-gejala sebelum penyakit gangguan ini dapat dirasakan oleh manusia. Nah, lalu apa saja sih gangguan pencernaan yang biasanya terjadi pada manusia? Yang pertama ada mah, diare, sembelit, gastritis, dan ambeien. Nah, kita akan bahas satu persatu penyakit pencernaan tersebut. Kita akan dibahas mulai dari mah. Nah, mah adalah gangguan sistem pencernaan yang gejala umumnya berupa nyeri pada lambung dan sakit ulu hati. Mah biasanya disebabkan oleh luka terbuka pada lambung dan infeksi bakteri Helicobacter pylori. Nah, untuk agar kita mengetahui penyakit mah ini, kita harus tahu apa saja gejala-gejala ketika seseorang mengalami penyakit mah. Yang pertama adalah muntah,
sulit menelan, ulu hati merasa nyeri, berat badan turun tanpa sebab. Nah, ketika kita mengalami penyakit emah, kita juga dapat mengatasi hal tersebut. Yang pertama adalah dengan meminum obat. Terus, makan secara perlahan dalam porsi yang kecil. Kemudian, batasi konsumsi makanan yang pedas dan berlemak. Yang kedua adalah penyakit diare. Penyakit diare ini merupakan penyakit gangguan pencernaan yang menyebabkan penderitanya buang air besar lebih sering dan biasanya feses lebih encer. Jadi penyakit pencernaan ini biasanya terjadi pada saat kita buang air besar. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya karena infeksi atau virus, alergi makanan tertentu, atau radang pada saluran pencernaan. Nah, untuk gejalanya, seperti tadi yang disebutkan, feses, lembek, mual dan muntah, nyeri kepala, dan nyeri pada perut. Kemudian untuk cara mengatasinya, kita dapat minum banyak cairan, minum oralit, minum obat, atau makan makanan yang tidak terlalu padat dan rendah serat. Kemudian yang ketiga ada penyakit sembelit. Ini biasanya sering terjadi pada orang-orang yang sudah menua ya. Penyakit sembelit adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan saat melakukan buang air besar, antara lain karena feses yang keras. Jadi kalau diare biasanya karena fesesnya yang lembek. Kalau sembelit ini biasanya karena fesesnya yang keras. Penyebabnya antara lain kurang makanan yang berserat, tidak aktif bergerak, dan kurang minum air putih. Jadi untuk gejala penyakit sembelit ini kesulitan buang air besar, kemudian BAB yang tidak teratur, nyeri pada perut, kemudian kehilangan nafsu makan. Cara mengatasinya bagaimana? Caranya adalah makan makanan yang berserat, misalnya pepaya, kemudian minum air mineral yang banyak, dan sering berolahraga. Nah, yang keempat adalah penyakit gastritis. Nah, penyakit ini adalah penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan pada di dinding lambung. Apa sih penyebabnya? Penyebabnya biasanya adanya peradangan pada dinding lambung. Hal ini terjadi karena infeksi bakteri atau konsumsi minuman beralkohol maupun pertambahan usia. Nah, gejalanya biasanya nyeri pada ulu hati, perut kembung, sering mual dan muntah. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Dengan makan makanan secara teratur, hindari makanan yang berminyak, asam dan pedas, dan minum obat. Dan yang terakhir adalah penyakit ambeien atau wasir. Penyakit pada pencernaan ini terjadi karena peradangan dan pembengkakan pada pembuluh darah di sekitar anus. Jadi, penyebabnya karena adanya tekanan pada anus bagian bawah yang membuat pembuluh darah di sekitar anus merenggang dan membengkak. Nah, biasanya gejalanya adalah muncul darah dari anus saat buang air besar, gatal pada anus, dan nyeri saat buang air besar. Lalu, cara mengatasinya dengan apa? Dengan makan makanan yang berserat, cukup asupan cairan, hindari terlalu lama duduk, dan sering berolahraga. Nah, itu tadi macam-macam gangguan pencernaan pada sistem organ pencernaan manusia.
Nah, agar kita terhindar dari penyakit tersebut, kita harus menjaga pola makan kita, juga sering berolahraga. Nah, bagaimana materi pembelajaran kita hari ini mengenai apa tadi? Ada iklan, ciri-ciri iklan, kemudian ciri-ciri bahasa iklan, dan mengetahui atau mengenal berbagai penyakit pada organ pencernaan. Semoga anak-anak sudah paham mengenai materi yang telah dijelaskan tadi. Jika belum, silakan setelah ini untuk ditanyakan, ya. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat, dan terima kasih. Semangat belajar di rumah, jangan bosan untuk membaca buku, dan tetap selalu jaga kesehatan, menggunakan masker, dan sering cuci tangan. Terima kasih, dari Ibu itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.